apa sih COVID itu ya? Dan apa sih kok sampai bermacam-macam itu kira-kira variasi itu kenapa bisa terjadi dan berapa banyak ya Mbah ya? Oke. COVID-19 itu nama penyakitnya ya. Penyebabnya adalah virus SARS, SARS-2 ya. SARS-CoV-2 itu nama komplitnya ya. Itu sebenarnya udah ada SARS-CoV yang pertama. Yang SARS-CoV yang pertama itu tingkat fatality-nya lebih tinggi. Ya. Nah, berikutnya ada SARS-CoV-2 ini fatality-nya lebih rendah dari SARS-CoV yang pertama, tapi penularannya lebih cepat, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa mutasi ya? Jenis-jenis virus yang tipe ini, ya memang kecepatan mutasinya dibandingkan virus-virus yang lain kayak influenza juga hampir sama cepatnya ya. Yang seperti virus-virus cacar dan lain-lain itu hampir tidak mutasi ya. Kalau tahu ada mutasi sangat-sangat lambat gitu. Tapi yang tipe ini cepat mutasinya. Sejak awal pertama kali kan yang dikenal dengan varian alpha, itu yang pertama kali ya. Itu yang di tempatnya terjadi pertama outbreak itu yang di Wuhan itu. Nah, kemudian alpha ini tidak terlalu mematikan, meskipun itu apa namanya tingkat virulensinya ya lumayan lah, tapi dia masih dibanding di bawahnya SARS-1 ya. Kemudian menyebar. Nah, setelah menyebar dengan melalui berbagai banyak orang yang ketularan, pindah lah itulah akhirnya terjadi mutasi dari virusnya. Dari alpha, beta, delta, theta dan lain-lain itu karena virusnya itu berusaha menyesuaikan diri dengan pejamunya. Makanya kalau ada varian keluarga, varian kondangan, varian ini ya karena ya di situ terjadi penularannya ya dia hampir rata-rata spesifik pada saat orang-orang yang datang ada di lokasi itu ya hampir mirip semuanya ya sehingga ada varian ini mungkin agak sedikit mutasi dari genetiknya gitu ya sehingga ada spesifik yang agak berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi itu ceritanya. Ya, jadi kenapa sih kok ada tadi ada SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 dan yang lain-lain. Kok yang ini kok lebih mudah menular barangkali ada embel-embelnya kenapa gitu, Mbak? Nah, itu. Virus itu untuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kita itu kan triliunan sel ya. Sel kecil-kecil itu yang membentuk suatu jaringan atau tisu atau nanti jaringan tadi akan membentuk organ. Ya kayak organ otot, tulang, daging, ya, macam-macam, hati, ginjal dan lain-lain itu organ. Jadi komponen dari organ itu tingkat terkecilnya adalah sel yang spesifik untuk di organ-organ tersebut. Nah, sel itu dibungkus dengan selaput membran gitu ya. Nah, kalau yang pertama kali dia masuk, otomatis dia lewat saluran nafas, saluran tekan, itu lewat situ dia nempel, dia ada mukosa. Mukosa itu selaput lapisan kulit yang lembut yang ada di lubang hidung, maka lubang saluran mulut sampai ke saluran pencernaan, lubang saluran nafas sampai ke paru-paru itu permukaannya itu dari yang tempat dengan udara bebas atau dengan udara luar itu ada lapisannya disebut mukosa itu. Kalau di kulit kita di luar dengan udara di bagian luar itu namanya kulit, kalau yang di lembut itu mukosa itu ya. Ya itu dia mau masuk itu nempel dulu. Dia pakai pijakan atau pakai pintu masuk di mana. Virus itu kalau masuk itu seperti apa ya? Seperti cairan endut gitu ya. Jadi kalau batu dilempar ke endut itu
Jadi batunya masuk ke dalam Crut, gitu ya. Jadi Hmm. permukaannya melesak, mendelep gitu ya. Jadi kena gitu dia Ya. mendelep terus akhirnya masuk ke dalam. Nah itu tuh ada pijakannya. Pijakannya itu S2 ACE2 gitu ya. Angiotensin Converting Enzyme 2. Hmm. Sama SARS-CoV-1 itu cara masuknya sama. Dia terbanyak menggunakan S2 angiotensin converting enzyme ACE2 gitu ya. Ya. Itu tempat pijakannya dia berpegangannya ibarat handle pintu itu pegangannya gitu ya untuk dia masuk ke dalam. Nah, virus si SARS-CoV-2 ini pegangannya sangat kuat gitu ya. Dia bisa megang S2-nya itu sangat kuat dibandingkan dengan S1 gitu ya. Dengan SARS-CoV-1 gitu ya. Sama-sama nempel di S2 tapi dia pegangannya sama-sama di situ. Tapi virus SARS-CoV-1 itu Ya. tidak Ya. sekuat SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi makanya Ya. SARS-CoV-2 itu begitu nempel masuk gitu ya ibaratnya gitu ya. 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 Kalau yang satu mungkin agak dedel gitu ya. Jadi Ya. perlu waktu timing gitu. Sehingga kenapa Ya. tingkat penularan sangat cepat. Oke. Jadi istilahnya kalau seperti ada orang bertamu itu kita persilahkan masuk gitu ya. Jadi ada kunci, ada bolongannya kunci gitu ya. Jadi ceklek Ya, langsung dibuka, orangnya masuk ya, gitu ya. Lebih mudah ya, demikian. Kalau ya yang benar, benar lainnya seperti itu. mungkin agak lebih susah demikian. Oke. Kemudian Mbah, lah kok misalkan ya jelas ya kalau memang masuknya ke hidung dan jadinya batuk dan yang lain-lain. Tetapi ada orang yang tidak bergejala. Ada orang yang gejalanya cuma batuk-batuk, pilek sedikit-sedikit, ada yang anosmia, ada yang mencret, ada yang sampai masuk ICU dan ada pula yang naudzubillah min dzalik, ada yang juga kapundhut. Kira-kira kenapa sih kok ada orang yang ada yang cuma sedikit, ada yang banyak? Itu kira-kira kenapa ya? Virus SARS-CoV-2 ini, dia itu menekan sistem imun. Jadi dia Ya, masuk, saat nempel di sel, dia masuk ke dalam. Dia langsung menekan sistem imun sehingga sel yang diinfeksi itu tidak teriak-teriak minta tolong ke samping-sampingnya gitu ya. Jadi dia interferonnya ditekan sama si itu sinyal untuk memicu inflamasi radang segala macam itu ya, diblok. Jadi ibaratnya dia masuk di rumah, yang punya rumah langsung ditodong gitu ya, nggak bisa ya, ya. teriak-teriak. Oh, nggih, betul. Sehingga Iya. tetangganya nggak ada yang waspada. Mm-mm. Sehingga sel tersebut dieksploitasi untuk si virus itu beranak pinak. Gampangnya itu ya seperti rumah ada tentara asing masuk ke dalam. Ya, Pemilik rumahnya ditodong, istrinya diperkosa untuk memperbanyak diri anak-anaknya si tentara asing itu gitu ya, ya ya. gampangnya gitu. Nah, suatu ketika udah nggak tahan, sel ini akan mati. Sel yang diinfeksi itu akan mati. Nah, itu ya. Jadi, nah, sel yang mati itu baru tetangganya sadar kalau ada yang nggak ada sesuatu gitu ya. Nah, dari situlah baru mulailah ada simptom. Hmm. Nah, Kalau kenapa kok ada beda-beda gejala gitu ya? Tergantung tempat masuknya ya. Virus mm, itu bisa masuk ke mata, selaput mata gitu ya, otomatis di situ akan warna merah segala macam. Dia akan membuat terinfeksi di situ. Dampaknya adalah pembuluh darah akan ngumpul ke situ banyak sehingga warnanya merah seperti orang PLN itu ya. Terus kemudian banyak sekret kelenjar keluar sehingga ya, seperti ya kalau orang kita zaman dulu sebut PLN gitu ya atau sakit mata merah itu ya, infeksi gitu ya. Kalau dia bisa lewat lubang hidung, di dalam lubang hidung itu ada semacam ada saluran gitu ya, ada jonjot-jonjot yang isinya adalah uh, apa namanya sensor untuk pembauan. ya. Itu akan tergabung dengan saraf kemudian masuk ke otak ya. Nah, kalau kebetulan virusnya pas lewat udara itu kan gua di dalam lubang hidung itu kan ada kayak tonjolan-tonjolan sekat-sekat apa kayak stalagmit di gua gitu ya. Ada Hmm. tonjolan dinding yang
yang dari dinding gua itu turun ke bawah gitu ya. Ada itu konka namanya kalau di bidang kedokteran ya. Konka nasal, nasal itu hidung, konka itu ya ketonjolan itu fungsinya kayak pemanas, sebagai pemanas. Jadi udara itu yang dihirup nafas itu akan dipanaskan di situ supaya masuk ke paru-paru udaranya hangat dengan sama dengan suhu tubuh. Nah, kalau dia nempel di konka atau di stalaktit, stalagmitnya di rongga hidung dan kebetulan nggak kena ke saraf yang nerve apa namanya yang untuk penciuman, jadi Ya. nggak ada keluhan gangguan penciuman. Kalau kebetulan yang kena yang saraf penciuman, ya dia akan ada gangguan penciuman itu ya. Kalau kemudian itu virus kebetulan lewat lubang, ibaratnya kayak saluran buah yang gede gitu ya. Virusnya itu kecil kayak debu itu lewat masuk gitu. Ya tergantung seberapa banyak virus yang masuk. Kalau virusnya sangat banyak, berarti sangat mungkin nempel semua di hidung itu mulai saraf penciuman kena nempel, terus kemudian ikut bablas masuk ke tenggorokan, di situ nempel juga, kemudian masuk ke paru, nempel juga sampai ke lubang paru yang bagian dalam, dia ikut kebetulan pas di garis tengah lurus itu saluran itu pas laminar terus di dalam lumen saluran tadi pas di tengah bener gitu ya, berarti kemungkinan bisa aja dia langsung ke paru. Ujung dari alveol. Alveol itu tempatnya untuk pertukaran gas dengan darah, dan darah masuk ke paru. Di situ pertukaran gas mengeluarkan CO2, ngambil oksigen di daerah alveol. Ya, sampai situ bisa terinfeksi di situ. Atau kebetulan virus itu nempel-nempel juga karena saking banyaknya dia nempel di dinding-dinding tenggorokan, termasuk di kerongkongan, orang yang nelen ludah, virusnya ikut masuk ke dalam perut, di situ bisa menginfeksi perutnya. Kemudian kalau itu virusnya itu masih bablas juga, saking banyaknya dia bablas ke dalam usus halus, dia akan terjadi infeksi di situ sehingga bisa diare. Sehingga boleh dikata ini disebut penyakit dengan 1000 wajah gitu ya, karena sangat banyaknya simptom atau timbulnya gejala. Nah, kenapa orang banyak ada juga yang tanpa gejala? Nah, yang tadi gejala tadi adalah timbul karena yang diinfeksi mati. Nah, kalau yang diinfeksi mati, jumlahnya tergantung jumlah sekarang. Kalau jumlah yang diinfeksi itu sangat banyak dan matinya bareng, otomatis itu muncullah gejala. Kalau yang diinfeksi sedikit karena virusnya yang masuk sedikit, mungkin yang mati itu bisa diambil alih peranannya oleh tetangganya. Sehingga tidak muncullah gejala atau simptom itu. Nah, kita tahu anak-anak muda itu semua kondisinya optimal. Kondisi sel tubuhnya adalah optimum, itu untuk usia-usia muda. Optimum itu tidak mudah mati. Nah, kalau udah tua, jumlah selnya makin sedikit, tingkat ketahanan selnya lebih rendah. Ya katakanlah anak muda suruh lari 5 kilo tidak mati, tapi seusia kita mungkin yang nggak pernah lari, megah-megah bisa mati tengah jalan. Itu ketahanan sel dari tingkat masing-masing individu. Makanya kenapa orang yang dengan komorbid banyak yang kena dan akhirnya parah dan meninggal, karena dia kekuatan sel, kekuatan cadangan yang istilah medis dikenal sebagai reserve capacity gitu ya, kapasitas cadangan. Udah rendah, empot-empotan, kena dikit langsung brek gitu. Ya ibarat mobil tua, digenjot naik ke pagar wojo, langsung melorot, mogok gitu ya. Itu cara ininya ya. Beda dengan mobil baru, genjot naik ke atas, dimuatin aja, masih kuat. Ya, jadi rasanya demikian, guys. Jadi COVID itu memang betul Mbak Daya tadi bahwa 1000 wajah ya. Kalau zaman dulu itu kita masih enggak masalah musuh kita, misalkan zamannya Anoman itu musuhnya Dosomuko, wajahnya masih 10 ya. Lah ini kita itu COVID itu ternyata wajahnya 1000 tambah katanya Mbak Daya. Jadi sangat-sangat memang ya lebih berat daripada yang zaman dulu ya. Dan
barangkali monggo kalau misalkan ada yang mau raise hand, monggo silahkan. Barangkali ada yang mau mengajak kita berdiskusi. Jadi pada intinya tadi dari Mbak Daya tadi bahwa ke berat ringan dari penyakit tadi tergantung dari jumlah virus yang masuk tadi ya, jumlahnya makin banyak makin berat. Kemudian dari imunitasnya tadi yang di mana virusnya bisa dibunuh tadi ya Mbak ya. Kemudian Ya, yang juga dari kekuatan tubuhnya atau ketahanan selnya. Kalau selnya tahan sehingga dia lebih tahan hidup, atau kalau dia sudah mati selnya segera bisa diganti oleh sel tetangganya tadi ya. Jadi itu yang sangat baik pada anak muda, sehingga yang di atas 60 ya nun sewu ya. Jadi untuk kita kalau bisa jangan berkenalan dengan COVID ya. ya. Dengan tonggone ya. Oke. Dan monggo silakan barangkali ada dari rekan-rekan yang kira-kira akan bergabung untuk kita dengan diskusi dengan pakarnya ini. Monggo silakan. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan. Itu Mas Windarwanto itu. Oh monggo, oh ya monggo. Nah ini adalah beliau ini juga teman kita ya. Jadi beliau juga lulusan dari alumni 79. Beliau menjabat dekan di Fakultas Saintek di Unair 2 periode. Nah ini karena tidak boleh 3 periode, maka beliau baru kemarin itu baru digantikan. Padahal tidak ada yang bisa mengganti sebelumnya. Monggo kami persilahkan Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini jajasan bukan karena harus double, tapi sedikit akan nambahi. Monggo. Mohon maaf. Ya. Mungkin juga teman-teman perlu ada tambahan suplemen, tapi bukan makanan, ya. Tapi betul vitamin D itu sangat dibutuhkan karena vitamin D fungsinya untuk tidak terbentuknya sel penangkap, bahasanya tadi penangkap ya. Jadi penangkap itu atau reseptor itu namanya angiotensin converting 2 itu dibentuk atas enzim bisa dicegah oleh vitamin D. Ada banyak jurnal yang seperti itu. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah bagaimana memperoleh vitamin D, bisa dari suplemen, bisa dari perubahan provitamin D menjadi vitamin D, yaitu kita harus keluar rumah, jangan malah ada di kamar terus. Jadi harus berjemur. Nah, kalau yang teman-teman sudah banyak sepedaan itu ya sudah cukup lah. Tapi kadang masih banyak yang di dalam rumah terus. Ya, itu mungkin yang perlu kita juga merubah kebiasaan yang di rumah terus di ruang AC terus harus keluar di panasan, Mas. Saya paling tidak 2 jam itu di panasan itu sekarang nanam itu. Ikut-ikutan orang Tulungagung nih, nanam apapun ditanam ini. Ya gitu aja, matur suwun. Terima kasih. Ada Prof Win, jadi Prof Win Darmanto ya. Jadi memang betul. Jadi akhirnya kenapa orang disuruh berjemur, namanya DD ya. Wong Jawa ngarani kan DD. Jadi artinya bahwa kita itu mencari vitamin D. Jadi terkenal sekali vitamin D itu adalah vitamin sinar matahari ya. Sunlight vitamin ya. Jadi vitamin dari sinar matahari. Jam berapa kira-kira Prof Win yang dianjurkan? Karena kita tahu bahwa sinar matahari itu ada sinar ultraviolet A, sinar ultraviolet B, dan C. Yang C itu tidak bisa masuk ke atmosfer kita. Yang masuk ke kita adalah sinar ultraviolet A dan B. Yang A itu pagi, yang B itu siang. Mulai banyak masuknya. Kalau menurut saya kok tubuh kita itu bukan seperti tabung reaksi yang kalau 1 tambah 1 ada 2, merah tambah merah, tapi suatu yang tidak bisa kita ketahui secara tuntas. Ya. Jadi semua sinar bisa, karena di fisika itu semua sinar UV itu bisa merubah, gitu. Ya. Jadi sak kobre wis. Yang kober jam 12 malam, jam 12 malam. Jam 12 malam ya apa? Pagi, kober sore-sore. Nah ini dibatasi nanti malah nggak kober. Ya. Ya, jadi betul ya. Jadi monggo silahkan. Jadi boleh mulai pagi sampai sore. Yang penting ada sinar. Dan sinar itu ada ultravioletnya. Dan betul bahwa manusia itu ajaib. Ya, manusia itu ajaib. Selalu masih bisa beradaptasi dengan semuanya untuk membentuk vitamin D. Ya, alhamdulillah. Gusti Allah sangat-sangat paring rohim pada kita semua.
Nggih, monggo terima kasih Bro Win. Nggih. Jadi sangat senang sekali. Sama-sama Monggo, ya. nanti kita bareng-bareng lah nanti misalkan Iya. ada yang mau menambahkan atau misalkan mau kita mau berdiskusi, monggo. Juga ini ada Prof. Gautri juga baru muncul juga. Monggo Prof. Gautri, Sugeng Rawuh. Ada tambahan atau ada sesuatu yang akan kita bicarakan, monggo. Ada dua hal. Yang pertama mengontari Pak Dekan tadi itu, Pak Win Hermanto. Jangan Pak Dekan, loh. Terus nggak apa-apa. Nggak ada mantan dekan kan. Baik. Ada pernah membaca bahwa efektivitas sinar matahari ke vitamin D itu tidak akan banyak kita bisa serap ketika kita tidak banyak mengkonsumsi susu dan turunannya gitu. Oleh karena itu justru di Indonesia ini orang yang nggak punya kebiasaan, mayoritas kan nggak punya kebiasaan minum susu ya, sehingga walaupun kita mataharinya banyak, tetapi rata-rata penyerapannya itu lebih rendah justru dibanding orang-orang Eropa. Ini mohon klarifikasi. Nah, yang kedua ini pertanyaan untuk Mbah Dr. Dayat nih, Pak Dr. Agus ya. Siap. Iya, tentang ya ini apa namanya, saya itu mengamati ada kira-kira 10 lebih kerabat yang saya kenal gitu, Pak Dokter. Ya sudah ngaku oleh saya sudah sehat, sudah saturasi sudah 95%, katakanlah begitu. Ini dalam hitungan jam bahkan menit itu tiba-tiba mohon maaf meninggal dunia. Ini ada yang paling cepat itu, mohon maaf ini saya sebutkan, ini adiknya Pak Nuh itu ya, sudah di rumah sakit, ada video call 5 menit setelah video call dikabari kondisi drop, dalam hitungan menit kemudian dia meninggal. Ada kawan yang saya telepon, oh saya sudah bagus, pernapasan bagus, jam 11 malam, besok pagi jam 6 meninggal. Jadi ini itu. Saya pernah diberi penjelasan sedikit, tapi saya tidak paham karena saya bukan orang kedokteran gitu. Ada dokter yang menjelaskan saya, tapi saya belum paham-paham. Ada banyak istilah kedokteran. Katanya itu ada, Pak Dokter, ada virus itu melubangi saluran arah, bagaimana harus ada berusaha menutup dengan istilah. Nah ini mungkin mohon penjelasan, saya betul-betul tidak paham. Terima kasih Pak Dokter, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jadi Pak Gautri ini juga termasuk lulusan dari COVID ya? Ya, saya ketua alumni COVID. Saya juga termasuk anggotanya. Jadi rupanya di kita juga banyak juga alumninya ya. Oke, monggo barangkali bisa ditanggapi Prof. Win atau Prof. dulu ya. Monggo, barangkali ada mau ditanggapi Mas Win? Monggo. Nah, itu kompetensinya Pak Dokter itu. Ya. Oke, jadi saya dulu yang dimaksud mungkin sitokin yang berlebihan itu kali ya. Ya, yang stormnya ya. Jadi storm. Ya, jadi yang vitamin D tadi Pak Yogi, jadi betul bahwa susu dan yang lain-lain itu betul, tapi sumber vitamin D itu ada yang sumber nabati dan hewani. Kalau sumber nabati itu lupa saya ergo, yang satunya itu yang hewani. Yang hewani itu jauh lebih baik. Jadi dianjurkan yang hewani, apalagi ditambah dengan DD-nya Prof. Win tadi ya, rasanya demikian. Monggo Pak Mbah Dayat. Ini ada beberapa faktor yang agak spesial gitu ya. Hampir sama dengan virus demam berdarah. Dikenal bahwa fase kritis demam berdarah itu mau sembuh. Jadi critical phase atau fase pada demam berdarah itu adalah fase setelah dia demam akut, kemudian demamnya hilang, semua simptom enakan, tapi disitulah fase kritis muncul. Kemudian langsung jeblok, langsung drop, darahnya mengental dan lain-lain, orangnya sehingga langsung nggak bisa diinfus karena nggak mengejar gitu. Kalau terlambat itu infus yang dimasukkan itu seperti
bocor di mana-mana, masuk keluar itu salah satu faktor itu yang dikenal dengan cytokine storm itu ya, badai sitokin. Sama pada COVID juga terjadi itu. Sehingga pada saat dia mulai enak, mulai nyaman, waspada. Itu mungkin bakal muncul cytokine storm-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa mendadak langsung lewat, itu adalah jantungnya. Jadi kemungkinan besar pada saat virus tadi masuk, baik itu lewat tenggorokan, kemudian tenggorokan masuk ke dalam, langsung menembus dagingnya, mukosa tadi, dagingnya tadi ditembus ke dalam, jadi situ ada kelenjar getah bening, mulai dari hidung sampai tenggorokan sampai seluruh saluran cerna itu ada kelenjar getah beningnya. Virus bisa masuk lewat saluran hidung, saluran tenggorokan, saluran pencernaan sampai usus itu bisa masuk lewat situ. Setelah masuk situ dia akan masuk ke dalam kelenjar getah bening, saluran kelenjar getah bening. Setelah kelenjar getah bening dia akan masuk ke dalam saluran paling utama, nanti akan masuk ke vena cava, vena balik yang besar yang masuk ke dalam jantung. Dari jantung disitulah ada di dinding jantung yang bagian dalam dikenal dengan atrium. Ventrikel atrium itu serambi, ventrikel itu bilik gitu ya kalau zaman biologi kita dulu itu ya. Nah, itu di atrium itu ada sinyal untuk mengirim detak jantung. S-anode, kemudian yang di dinding ventrikel, dinding biliknya itu S-anode, avenode gitu ya. Di situ ada tempat untuk mengatur detak jantung. Nah, pada saat virus masuk ke dalam pembuluh darah, sebelum dia masuk ke dalam paru, dia bisa juga virusnya nempel di dinding-dinding atrium jantung atau ventrikel jantung, dinding serambi atau dinding bilik itu. Disitulah kalau pas kebetulan di tempatnya yang ada serabut-serabut pengatur detak jantung, di situ kena irama jantungnya jadi terganggu, bisa ventrikel tachikardi, VT biasanya kalau nggak teratasi jadi VF, langsung rekaman jantungnya langsung datar gitu ya, dari datar gitu ya, meninggal. Itu sejawatku itu letter ET itu udah paham itu, tersedia otomo SPJP. Nah itu bisa juga tahu masih bisa ngobrol, tahu lewat, itu kemungkinan besar jantungnya kena. Nah, itu masuk ke paru gitu ya. Dari paru balik lagi ke jantung. Nah, makanya bisa kanan kiri, bisa juga udah lewat parunya dulu yang kena, kebetulan pas masuk awal di atrium kanan, ventrikel kanan itu nggak nempel ke dindingnya, bablas masuk ke paru, setelah paru masuk lagi ke jantung, ke dalam atrium kiri, ventrikel kiri, baru di situ kenanya, bisa aja. Ya. Atau kebetulan garisnya resepnya bagus, nggak ada yang nempel di situ, bablas tebar ke seluruh tubuh lewat arteri, bisa saja. Oke, baik. Makasih Mbak Dayat. Barangkali ada tambahan dari Om Setio. Betul. Masih mood. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ahli jantung. Waalaikumsalam. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mbak Dayat itu sudah cukup jelas ya. Jadi masuknya virus ke dalam tubuh itu membuat tentara yang ada di dalam tubuh ikut bertahan, mempertahankan agar supaya kondisi seseorang yang kemasukan virus itu bisa stabil bagus. Tetapi pertahanan itu kadang-kadang juga berlebihan, sehingga apa yang dikatakan Dr. Dayat tadi, terjadi cytokine storm atau badai sitokin. Jadi tentara itu maunya menyerang virus, tapi cara menembaknya itu awur-awuran. Karena virus itu biar ditembak segera habis. Tapi ternyata tembakan itu juga awur-awuran. Sehingga bisa mengenai tentaranya sendiri. Tentara yang ada di dalam tubuh sendiri.
Dan itulah yang dinamakan badai sitokin. Jadi serangan yang berlebihan dari tubuh kepada virus itu akibatnya juga kembali ke tentara kita sendiri. Nah, kenapa yang ditanyakan Prof. Yogi tadi, Prof. Gotri tadi, seseorang yang tiba-tiba kondisinya cukup bagus, tiba-tiba kok plus langsung hilang, langsung wassalam. Tadi Dr. Dayat sudah mengatakan salah satunya badai sitokin. Yang kedua adalah adanya virus yang masuk ke jantung. Itu memang betul bisa membuat irama jantung terjadi sesuatu yang dikatakan henti jantung. Henti jantung itu ada beberapa macam, kalau direkam jantungnya gitu ada beberapa macam. Ada ventricular fibrilasi, jadi jantungnya itu cuma bergetar saja, dan itu dalam waktu kira-kira kurang dari 5 menit, seseorang itu pasti fatal. Ada lagi yang dinamakan ventricular fibrilasi, ventricular tachycardia, tapi dia tidak ada nadi. Karena apa? Tadi sudah dikatakan Dr. Dayat, bahwa yang namanya sinus dari atau generator dari jantung itu yang ada di masuknya ventricle atrium kanan itu terserang oleh virus. Jadi dia bisa gampangan listriknya konslet gitulah. Konsletnya itu tiba-tiba. Dan itu bisa terjadi macam-macam. Nah, tadi sudah disebutkan Dr. Dayat, kalau terjadi henti jantung, ya berarti berhenti secara mendadak, dia bisa langsung meninggal. Seperti apa yang disampaikan Prof. Yogi tadi. Pagi masih bisa video call, dalam waktu sekian jam atau sekian menit, sudah wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi karena serangan-serangan yang saya sampaikan tadi, karena serangan-serangan badai sitokin tadi, dari tubuh kita menyerang virus, tapi awur-awuran, akibatnya kembali ke tubuh kita sendiri, itu akan terjadi koagulasi, hiperkoagulasi, atau pembukaan pengentalan darah. Pengentalan darah. Nah, kalau darahnya sudah mengental, di mana paru-parunya juga sudah tidak begitu bagus untuk menerima oksigen atau mengirimkan oksigen ke jantung, sudah tidak bagus, terus ditambah dengan kekentalan darah juga sangat kental, sehingga suplai atau transport oksigen ke seluruh tubuh itu juga akan berkurang. Dan ini juga akan mempengaruhi yang namanya sinus dari jantung tersebut, generator dari jantung tersebut. Sehingga akan bisa terjadi sesuatu yang tiba-tiba mendadak orang tersebut bisa fatal. Itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasanya ini tadi yang perlu kita sikapi tadi mengenai kira-kira fase kritis yang disebutkan tadi, kira-kira kemudian adanya storm tadi yang nanti ditanyakan juga oleh Mbak Yuli, kenapa sih ada storm barang ya, kok kadek badai barang, kapan udahnya gitu ya. Kemudian tadi bahwa reaksi tubuh yang berlebihan tadi seperti disebutkan Mas Setio tadi, nggih. Kemudian ada lagi yang mengenai kekentalan yang juga menarik. Jadi yang kekentalan itu rasanya di awam itu sangat-sangat familiar sekali dengan istilah-istilah yaitu D-dimer ya. Nah itu mungkin adakah dengan hubungannya hal itu dengan D-dimer, kekentalan darah dan kira-kira monggo barangkali ada dan mungkin bisa dijelaskan juga mungkin Mbak Dayat mungkin kira-kira atau Om Tio ya mengenai Mas Dokter itu ada di chat itu dari Mbak Diah Guritno. Ya, Mbak dari ya. Jadi ini sementara ini masih COVID nanti Mbak Ririt kan vitamin D. Jadi ini masih Mbak Yulia Astuti ini yang kan chatnya yang di atasnya itu mengenai yang cytokine storm tadi loh yang tadi. Ya, jadi itu yang ada hubungannya dengan COVID. Nanti habis ini kita jadi monggo kira-kira kenapa sih kok tahu-tahu ada badai sitokin sehingga akhirnya membahayakan kekentalan darah, akhirnya ada istilah-istilah D-dimer itu yang akhirnya kita
kita tahu dan banyak juga kurang tahu apa itu dan bagaimana kira-kira fungsi dan pengaruhnya. Monggo silahkan Mbah Dayat atau Dr. Setio, monggo. Mbah Dayat. Gini ya, virus itu bisa memicu, dia bisa nempel kemana-mana ya. Karena yang punya S2 itu banyak. Jadi dia bisa nempel di eritrosit dan lain-lain, di endotel atau permukaan lapisan, atau kalau di dalam tadi kan mukosa, kalau yang di dalam pembuluh darah namanya endotel. Dia bisa nempel di endotel, terus kemudian terjadi aktivasi endotel ya. Endotel itu kalau tidak aktif biasanya dia licin gitu ya. Jadi nggak ada yang nyenggol, itu nggak nempel. Kalau pada saat dia aktif nongol lah, seperti ini pembuluh darah gitu, bolong gitu ya, halus gitu, nongol lah di dalamnya ini semacam jojot-jojot dari penangkap reseptor, modelnya bolehlah disebut reseptor, sebenarnya nggak tepat juga disebut reseptor, kayak ICAN, intercellular adhesion molecule, itu ada di situ, ada leukosit endothelial cell adhesion, itu ELAM dan macam-macam. Terus salah satu yang bisa nempel yang paling banyak itu PICAM ya, platelet endothelial cell adhesion molecule. Itu itu ada paling banyak itu PICAM tuh, platelet endothelial cell adhesion molecule. PICAM itu trombosit. Trombosit itu nama lainnya adalah platelet ya. Trombosit kena ada nongol PICAM, langsung dia nempel di PICAM. Nempel, pada saat dia nempel terjadi aktivasi trombositnya atau plateletnya. Nah, platelet yang ditempelin terjadi aktivasi, keluarlah mikrogranulnya ya. Jadi platelet itu kayak bulat, kayak modelnya kayak ranjau laut gitu ya, bulat. Ada tonjolan-tonjolannya di bulatan itu, ya hampirnya bentuk miliknya bentuk kayak virus corona itu, ada tonjol-tonjolnya. Kalau kapal nyenggol situ, tonjolannya langsung meledak beng gitu ya. Nah, pada saat dia inaktif dia bulat, nggak ada tonjolannya. Pada saat dia aktif nempel, dia keluar tonjolannya, langsung keluar mikrogranulnya. Mikrogranulnya kena ke teman-temannya trombosit, dia keluar semua aktifnya, dia akan aktif, nongol keluar cantolannya, dia akan saling bergandeng-gandengan, trombosit bergandeng-gandengan dan lain-lain, itu akan membentuk gumpalan plak darah gitu ya, gumpalan darah. Tapi disebut juga white plaque karena warnanya nggak merah gitu ya. Tapi ada juga eritrosit yang ikut kejebak di antara jaring-jaring trombosit tadi yang membentuk gumpalan jaring-jaring itu, bisa terjebak di situ ya, adalah merah-merahnya. Tapi terbanyak adalah trombosit. Nah, itu yang sangat susah untuk dilisis. Plak tadi ya, gumpalan tadi. Ya, otomatis ada yang terjebak dan lain-lain, koagulasi otomatis yang tadi akan memicu kaskade, istilahnya rentetan dari suatu peristiwa yang koagulasi, ya, penggumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan tadi kalau bisa kita lihat dari pemeriksaan laboratorium disebut didimer. Didimernya kalau makin banyak gumpalannya, didimernya makin tinggi ya. Itu salah satunya. Jadi ya kayak yang kemarin yang ada beberapa yang salah satu sejawat kita ngasih APRP itu ya, platelet activating plasma itu ya, platelet rich plasma, dari plasma yang banyak, kaya kandungan yang dari platelet atau trombosit yang keluar tadi. Kalau otomatis itu dimasukkan ya terjadi penggumpalan. Ya itu kan, ya itu ada sedikit agak menyimpang sedikit. Makanya pada kondisi begini nggak cocok untuk diberikan itu. Kalau ada bleeding
yang justru diberikan adalah plasma yang tanpa trombosit. Plasma tanpa leukosit, jadi tanpa eritrosit. Tapi kalau biasanya itu plasma feresis ya, cairannya untuk mengatasi itu, di situ ada faktor-faktor untuk menghentikan perdarahan kalau memang ada perdarahan. Tapi kalau memang ada trombosis itu bisa mulai dihambat dengan antikoagulan. Itu untuk tata laksananya di dunia medis itu ya. Mungkin untuk awam teman-teman yang bukan bidang dan dokter mungkin terlalu sulit memahami gitu ya. Jadi rata-rata COVID itu akan memicu trombosis tadi. Nah, kalau ada leakage, kebocoran, jadi begitu tadi ICAM-nya teraktivasi, jarak antar endotel itu kayak bata dijejer-jejer gitu ya, makanya bentuknya kayak cobblestone gitu ya, batu pijakan yang kayak halaman yang dikasih paving stone gitu ya, itu jaraknya lenggang-lenggang. Begitu kena aktivasi zat yang keluar dari trombosit, keluar dari yang tadi mikrogranul dari trombosit tadi, nah maupun endotel yang aktif itu pada renggang jaraknya. Jadi paving stone-nya itu renggang-renggang sehingga cairan darah plasmanya itu akan rembes. Nah, kalau itu terjadi di paru-paru ya gambarnya khas, kalau di foto agak bercak putih rata kabut, gitu, kayak kabut itu halus gitu. Kalau di CT scan gambarannya digambarkan seperti pantulan kaca gitu ya, ground glass appearance gitu ya, atau yang disebut itu dasarnya seperti kaca dia putih gitu ya. Itu gambaran pada CT scan. Kalau gambaran ronsen dada biasa, gambarannya seperti selaput tipis itu di dinding paru itu. Kenapa di dinding dada kanan kiri itu tipis itu. Itu gambar dari bocornya plasma dari dalam pembuluh darah keluar ke jaringan di sekitar paru. Jaringan di antara alveol, dengan salurannya bronkiol dan lain-lain itu disebut interalveolar. Jadi antar alveol itu dagingnya itu sembab. Itu gambarannya. Jadi rasanya rentetan peristiwanya seperti itu. Agak rumit ya. Jadi kalau saya sederhanakan mungkin ya. Jadi cytokine storm itu adalah, jadi kalau virusnya masuk, jadi virus kan infeksi, ada kuman masuk, itu tubuh kan mesti membuat kekebalan mulai dari kulit, dari akhirnya yang kalau kulit kalah masuk ke mukosa tadi misalkan mukosa masuk, akhirnya yang muncul ada kekebalan dari sel darah putih itu mengeluarkan zat yang untuk membunuh namanya sitokin ya. Dr. Daya tadi sudah menyebutkan sitokin. Lah, ini kalau virusnya berlebihan, maka sitokinnya yang dikeluarkan berlebihan sekali. Sehingga jumlahnya itu ekstrim berlebihan dibandingkan jumlah yang mestinya sudah bisa membunuh virus. Jadi istilahnya seperti kita ada nyamuk diceplek ini kan sudah mati. Tapi kita nyepleknya nggak pakai tangan tapi pakai pistol. Nyamuk dibuedil jeder mati loh. Lah itu akhirnya jadi merupakan sesuatu yang berlebihan dari pertahanan tubuh kita, karena berlebihan akhirnya pistolnya tadi mantul bisa mengenai tubuh kita yang lain, sehingga akhirnya secara tidak sengaja kekebalan dari yang ada pada tubuh kita akan juga dapat merusak tubuh kita. Jadi itu yang disebut sebagai storm tadi, sehingga akhirnya makanya disebut sebagai badai. Badai kan sesuatu yang berlebihan, angin sepoi-sepoi bikin tidur, tapi angin badai membuat rumahnya bisa tidur itu ya. Jadi gitu. Jadi itu adalah tiroid cytokine storm. Jadi merupakan badai dari kekebalan tubuh yang akhirnya merusak tubuh kita semua ya rasanya ya. Mulai dari yang disebutkan Dokter Daya tadi yang di paru, di mana-mana itu akhirnya dapat menyebabkan itu. Jadi itu barangkali. Kemudian yang selanjutnya dari Mbak Riri tadi mengenai vitamin D, monggo barangkali ada yang bisa menjawab di sini. Ada yang vitamin D, ada yang kira-kira berapa dosisnya, bagaimana kalau kesedikitan, bagaimana kalau terlalu banyak. Jadi mungkin
ada yang mungkin Mbak Dayat atau Om Ete atau Mas Itu Win. ada Mas Osman itu mau angkat tangan nih. Monggo Mas Osman, monggo silahkan kita bareng-bareng kita saling menambahkan gitu. Jadi ya, Dr. Osman. Untuk teman-teman kita semua, dari kita untuk kita semua ya. Jadi monggo silahkan. Vitamin D. Jadi vitamin D itu normalnya harusnya di atas 30 ya. 30, kemudian kalau bisa di atas 70, kalau bisa di atas 100 gitu. Kalau di bawah 30 relatif kita mudah sakit. Kalau orang sakit COVID dengan vitamin D, kadar vitamin D di bawah 30 cenderung lebih banyak yang berat. Kalau di atas 100 cenderung lebih banyak yang baik. Katanya demikian dari statistik. Nggih, monggo barangkali ada yang bisa menambahkan. Mas Osman. Iya, monggo. Masih di mute. Masih di mute. Ya, terima kasih. Ya, senang sekali bertemu sama teman-teman GRS pada pagi hari ini. Ya, kembali ke pertanyaannya Prof. Godri tadi ya. Ya. Ini kan pasien ini sudah dinyatakan baik. Ya, tiba-tiba memburuk dan meninggal akhirnya. Ya, ya. Jadi kembali ke cytokine storm tadi ya, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Uco ya, bahwa cytokine itu merupakan suatu bahan yang diskresi oleh sel-sel imun ya, baik yang innate maupun yang spesifik ya, sel limfosit T dan B ya, itu semua dimasukkan dalam cytokine. Nah, cytokine ini kalau di rumah sakit kita bisa antisipasi terjadinya cytokine storm ini, ya kita periksa dengan interleukin 6. Interleukin 6 dan ini biasanya naik dia ya. Jadi kalau kita pantau pasien ini cenderung naik, kita antisipasi cytokine storm. Dan cytokine storm ini bisa menyebabkan tadi peradangan di berbagai organ sehingga bisa menimbulkan apa yang kita sebut dengan multi organ damage atau kegagalan multi organ dan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Prof. Godri tadi, nggak cocok ya, karena ini sudah baik ya. Nah, kalau itu cytokine storm itu biasanya secara gradual kondisi pasien ini klinisnya akan memburuk sampai terjadi multi organ damage atau multi organ failure. Nah, ini sudah baik dinyatakan sembuh ya, tiba-tiba meninggal ya. Banyak hal yang belum diketahui memang pada COVID ini ya, tetapi mungkin yang sedang diteliti yang tadi sudah disinggung-singgung oleh Dr. Ete tadi, terjadinya hiperkoagulasi yang itu belum tampak pada saat di rumah sakit, pada saat perawatan dan dinyatakan sudah boleh pulang dan akhirnya hiperkoagulasi itu terjadi sesudah itu. Nah, kalau terjadi hiperkoagulasi kita itu bisa terjadi pada gangguan pada organ-organ vital kita dan bisa menimbulkan kematian yang mendadak tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Dr. Osman ini sangat ahli betul mengenai D-dimer. Barangkali bisa dicerahkan sedikit mengenai D-dimer, Mas Osman? Ya, ini kemarin saya juga anak anggotanya Prof. Godri ya, yang kena virus kekinian. Terkini. Virus kekinian kemarin. Nah, saya hari Selasa saya merasa gatal tenggorokan saya, ya cuman gatal aja. Pagi itu saya masih jogging, sore itu mulai gatal, Rabu pagi mulai ada batuk. Nah, Rabu pagi itu langsung saya swab dan PCR. Kemudian siang atau sore itu hasilnya jadi positif. Akhirnya saya lanjutkan dengan periksa ronsen, darah lengkap, CRP dan juga D-dimer.
Nah, di dimer saya sedikit meningkat, Dokter Uco. Ya. Sedikit meningkat. Nah, akhirnya saya minum Xarelto. Ya. Xarelto 1 minggu, kemudian saya periksa lagi di dimernya baik ya. Ronsen baik, darah lengkapnya baik, CRP-nya baik, hanya di dimernya yang meningkat sedikit. Kemudian saya minum Xarelto itu. Jadi ini yang apa ya? Mungkin kalau dalam perawatan ya, saya nggak tahu kalau di Opjin bagaimana. Tapi banyak juga yang terjadi kematian pada ibu-ibu pasca persalinan ya. Ya. Ya, nah apakah mereka itu juga diperiksa di dimer apa tidak? Nah ini juga ya itu kan produk dari degradasi fibrin ya. Jadi ini adalah bagian dari koagulasi ya. Itu Dokter Uco, makasih. Makasih. Jadi sudah cukup lengkap nggih. Jadi ini tadi yang untuk selanjutnya yang vitamin D tadi mengenai dosisnya bagaimana kalau hipervitaminosis atau kekurangan. Karena apapun juga di kita itu yang paling ideal tetap yang cukup-cukup saja, yang sedang-sedang saja. Kurang ya enggak baik, lebih ya enggak baik, dan kebetulan sekali vitamin D kita tahu vitamin itu yang relatif paling aman adalah B dan C. Karena vitamin B, C itu larut dalam air. Sehingga walaupun banyak insya Allah enggak apa-apa asal minum cukup. Tapi kalau A, D, E, K itu adalah larut dalam lemak, sehingga kalau berlebihan itu bisa terjadi hipervitaminosis dengan segala komplikasinya. Nggih, monggo barangkali ada yang bisa menjawab di sini. Kalau misalkan kira-kira dosis yang tepat bagaimana? Mungkin ada Mas Dwi ini, Mas Dwianto ini juga, beliau ini juga ahli betul mengenai vitamin D karena beliau sangat terbiasa dengan pertulangan bedah, beliau dokter bedah yang juga tiap hari DD terus ya naik sepeda. Monggo silahkan, monggo bergabung Mas Dwi atau Dokter Hidayat, monggo Mbah Dayat mengenai vitamin D, Mbah Dayat. Bentar. Atau mungkin monggo atau Mas Dwi Yanto dulu. Kalau misalkan monggo Mas Dwi. Terima kasih Dr. Uco dan teman-teman semua, Dr. Dayat, Dr. Usman. Jadi saya tentang terapi mungkin nanti Mbah Dayat ya, karena itu ranahnya Dr. Dayat. Hanya mungkin saya tanyakan ke Dr. Usman, kira-kira imunisasi atau vaksinasi ini perlu enggak kita ngecek antibodi untuk mengetahui berapa kadar titer antibodi kita setelah vaksinasi, karena kan kadang-kadang orang ragu-ragu apakah saya harus vaksinasi ketiga dan sebagainya ya. Mungkin itu ya. Tambahan saya juga, istri saya juga alumni ya, Dr. Uco. ya. Jadi waktu ya pengalaman merasakan bagaimana sendirian di rumah sakit isolasi, tidak bisa berhubungan, akhirnya ya sudah itu sekarang bisa sembuh sehingga bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya dan kita semua ya. Mungkin itu tambahan saya. Jadi kalau tentang terapi saya serahkan ke Dokter Dayat, Mbah Dayat. Ya, nanti saya keliru ya. Hanya pengalaman saya begini, saya tuh paling dijuluki paling kenyeh ya di rumah sakit. Saya ya karena tiap hari saya kan risiko toh.
Justru klaster itu banyak di manajemen kalau di rumah sakit saya ya. Sehingga pesan dari situ maka kita tetap hati-hati terutama pas makan ya. Karena kalau makan bersama kan mesti ngobrol. Nah, ini yang risiko terjadi tertular. Juga hampir 90% yang meninggal di rumah sakit Serengat itu komorbid. Komorbid pertama hipertensi, komorbid kedua adalah DM ya. Sehingga pesan saya teman-teman yang terutama mempunyai komorbid ya harus lebih hati-hati terhadap siapapun baik keluarga, teman dan sebagainya. Mungkin itu Dr. Ucok, mungkin yang menjawab nanti Mbah Dayat sama Dr. Usman. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Dwi. Jadi sangat menarik sekali ya. Jadi yang diceritakan tadi yang sangat menarik adalah ngamar berhari-hari sendiri. Tapi yang justru menarik itu tidak bisa berhubungan, tidak tahu berhubungan apa yang dimaksud Mas Dwi itu yang menyebabkan Mas Dwi jadi merasa tidak tahu. Oke. Baik, nanti ini mungkin barangkali ada yang dari teman-teman yang dari bukan angkatan 79, monggo Mas Julas atau yang ada yang lain, monggo sebelum kita lanjutkan diskusi yang berikutnya, atau Mbak Atma, atau monggo silakan. Mbak Ruruh, monggo silakan. Atau monggo silakan Mbak Susrini, monggo. Barangkali ada tambahan Mas Widodo Basuki, Mas Wiratama, Mas Wardan. Monggo, barangkali ada yang Mas Eko Suprapto, Mas Bambang Mahyudi, Mbak Parlin, dan seterusnya. Monggo, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau berdiskusi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang tadi. Jadi monggo, kalau tidak ada, monggo Mbak Dayat. Oke. Gini, berapa kadarnya otomatis tergantung berapa banyak kadar dari vitamin D dalam darah ya. Dari situ kalau kurang 30 kurang itu agresif. Jadi pemberiannya agresif 4.000, 5.000 atau 8.000 gitu ya. Sampai targetnya 30 itu terlewatin, kemudian barulah dia bertahap dosisnya dikurangin gitu ya. Itu idealnya. Nah, vitamin D itu peranannya banyak ya. Dia kemana-mana, salah satunya tadi dia bisa melalui misalnya kayak menghambat RAA, renin angiotensin system, ya dia di situ bisa diblokade. Terus berikutnya lagi yang lebih banyak adalah sebagai antiinflamasi. Sitokin storm tadi adalah wujudnya adalah inflamasi, peradangan. Peradangan, ya. Ya. Nah, vitamin D ini berperan sangat besar untuk menghambat peradangan tersebut. Caranya hampir sama sih, sindrom seperti lupus itu hampir mirip juga dengan kondisi-kondisi kayak cytokine storm, lupus yang lagi ekstrem, yang lagi flare up gitu ya. Hampir seperti kayak cytokine storm pada kasus-kasus COVID ini. Bisa semua organ langsung terganggu gitu ya. Disfungsi multi organ gitu ya, bahkan bisa gagal multi organ. Nah itu biasanya dikasih vitamin D dia akan membaik. Hampir sama simptomnya, juga ada hiperkoagulasi, persis ya, hampir mirip. Itu hampir mirip juga kondisi kayak sepsis ya, infeksi bakteri yang lanjut seperti itu. Nah itu selain vitamin D, di situ dia peranannya juga kaitannya dia sebagai antioksidan. Nah, dasarnya COVID ini juga terpicu proses oksidatif gitu ya. Jadi virusnya itu bisa memicu proses oksidatif. Sehingga dia membuat kerusakan sel tubuh yang diinfeksi tadi lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga
Disitulah ada pemberian antioksidan. Nah, antioksidan bisa vitamin E, vitamin B, vitamin D, kemudian sama yang dikenal sebagai acetylcysteine itu ya. Itu antioksidan yang kuat gitu. Itu untuk menghambat gitu proses-proses oksidatif tingkat seluler bisa diblok di situ sehingga sitokin stormnya bisa direm gitu ya. Ya. Itu mekanismenya vitamin D. Jadi berapa enaknya kalau memang kita nggak bisa periksa gitu ya, sebenarnya ya aman-aman saja itu kalau dosisnya ada yang suka harian 1000, oke. Nah, ada yang suka seminggu sekali 4000, oke gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Kalau misalkan kita jarang keluar rumah, jarang DD dan lain-lain, ya mungkin ya agak dosisnya 4000-an. Kalau sering juga keluar berjemur ya mungkin sedikit gitu ya. Karena tergantung ya wilayahnya. Jadi nggak sama tiap orang, nggak sama setiap wilayah. Kadang-kadang kadar itunya jam jemurnya segala macam mungkin kurang pas dan lain-lain ya seperti itu. Tapi paling enggak kalau kita aktivitas misalkan tanam menanam di halaman rumah itu kena matahari lah itu relatif cukup lah ya. Itu peranan vitamin D ya. Jadi lebih menonjol ke arah mencegah sitokin storm itu. Oke, makasih Mbak Dayat. Jadi intinya kalau saya boleh menyederhanakan, Mbak Dayat ini pintar sekali. Jadi kadang-kadang agak susah karena ilmunya tinggi sekali. Jadi mungkin ya. Jadi artinya bahwa tadi disebutkan tadi ada lupus tadi, Mbak. Jadi artinya bahwa penyakitnya seperti lupus, artinya bahwa pada lupus itu terjadi kekebalan tubuh kita, sitokinnya itu terlalu tinggi sehingga akhirnya terjadi lupus. Kalau lupusnya berlebihan namanya lupus flare. Jadi ada flare dari lupusnya berlebihan, jadi terjadi lupus sehingga akhirnya terjadi kerusakan organ. Nah, tadi imunitas yang terlalu tinggi tadi dapat merusak organ tubuh kita. Jadi kalau berlebihan merusak organ tubuh. Sehingga kalau storm tadi, sitokin storm terjadi juga kerusakan pada tubuh. Nah, vitamin D tadi seperti yang disebutkan Mbak Daya tadi bahwa vitamin D itu menghambat peningkatan dari sitokin yang berlebihan. Jadi iso ojo nemen-nemen gitu. Jadi sel-selnya diberitahu demikian sama vitamin D sehingga akhirnya sitokinnya tidak lagi berlebihan, stormnya jadi tidak terjadi. Jadi barangkali demikian sehingga akhirnya komplikasi dari stormnya itu tidak terjadi. Padahal sebetulnya kan kadang-kadang orang itu musuhnya cuma 5. Nah, karena saking takutnya yang menyerbu itu bukan orang 10, tapi misalkan orang 1000 lah itu kan jadi kacau. Musuh 5 kok lawan orang 1000 kan jadi kacau. Mestinya kalau 5 itu lawan 10 harus kalah. Nah, itu mestinya demikian. Nah, itu vitamin D itu yang membatasi jangan sampai 1000. Tapi tentaranya disuruh membunuh dari musuhnya itu hanya 10 aja sudah selesai. Kalau itu yang betul-betul yang disebut sebagai kekebalan yang seperti pada kita ini ya. Kalau kekebalannya berlebihan itu yang disebut sebagai penyakit-penyakit lupus, penyakit-penyakit mungkin ada penyakit keradangan-keradangan yang lain ya Mbak Dayat iki. Baik. Ya, tambah sedikit barangkali ya. Monggo, Bang. Pemicu sitokin storm yang terkuat adalah kerusakan sel. Jadi damage associated molecular pattern itu disebut juga danger signal gitu, bahaya. Itu tadi sel-sel yang mati, tetangga yang mati karena diserbu musuh tadi ya. Itu kalau jumlahnya sedikit bisa dikuburkan ibaratnya gitu ya. Kalau sel kutak yang mati bisa oleh sebelahnya itu bisa difagosit, dicaplok gitu untuk dibersihkan gitu ya. Tapi kalau yang mati sangat banyak kayak bencana tsunami Aceh misalkan mayat di mana-mana, itu nggak sempat itu tim pembersih untuk membersihkan itu, sehingga lisis. Sel yang mati tadi pecah kayak pembusukan gitu ya. Itulah pemicu sitokin storm terbesar. Ya.
Jadi gimana caranya musuhnya dihambat, jangan terlalu banyak gitu. Makanya itu pemberian obat-obat untuk menghambat replikasi virus itu penting peranannya di situ. Tambahan ya. Oke, baik. Jadi sangat-sangat nun sewu Mas Husni, ini kira-kira sampai jam berapa Mas Husni? Maghrib ya? Monggo sampai duhur. Sampai Jadi duhur. sampai jam 11 ya kita batasi nggih. Bisa setengah 12 lah. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ini, Mas Ucok. Nggih, masih ada lumayan lama, kita masih ada waktu 20 menit lebih. Nggih, monggo nanti kita lanjutkan lagi yang di chat. Monggo kalau ada saya boleh. Monggo. Kalau langsung tambah lebih suka sekali. Monggo. Ya. Tadi Mas Man, monggo. Terputus ya tadi. Ya. Pertanyaan Dokter Dwi. Saya pikir Dokter Dwi mau memberi pencerahan tetapi malah bertanya. Tidak apa-apa, wong akhir pekan ya kita santai aja ya. Jadi yang tadi pertanyaan Dokter Dwi terkait dengan pemeriksaan antibodi. Itu mantul itu, Dr. Usman, mantul. Ya. Ada pemeriksaan antibodi yang pasca vaksinasi. Ya memang kalau diukur titernya ya boleh saja, artinya bahwa memang sudah terjadi serokonversi pada tubuh kita yang mengalami vaksinasi. Cuman masalahnya pada COVID ini setelah timbul antibodi, apakah semua antibodi yang terbentuk itu dia memiliki sifat netralisasi enggak? Ya, menetralkan, jadi menetralkan penempelan dari virus SARS-CoV-2 ini pada sel reseptor tadi. Nah kalau itu diukur, nah baru kita tahu bahwa potensial kita terproteksi itu tinggi kalau yang proporsi dari yang antibodi yang terbentuk itu untuk menetralkan virus tadi tinggi ya. Jadi cuman masalahnya pemeriksaan netralisasi antibodi netralisasi ini sangat terbatas laboratoriumnya ya. Laboratorium biasa tidak bisa melakukan itu karena ya itu butuh fasilitas misalnya kultur virus, karena kita misalnya pakai plug reduction itu ya, pakai pemeriksaan kultur virus sehingga kita bisa melihat sitopatik efeknya. Jadi ya bolehlah yang kalau mau diperiksa antibodinya boleh saja, minimal kita sudah tahu sudah terbentuk serokonversi pada tubuh kita ya, tetapi antibodi tadi seberapa kuat dia mencegah penempelan virus itu kita nggak tahu karena tidak diperiksa antibodi netralisasi. Mungkin itu Dokter Dwi yang pertanyaan ke saya. Makasih. Oke, makasih Mas Usman. Jadi betul, ya. Belum tentu semua antibodi itu mempunyai kekuatan untuk mencegah infeksi ya. Jadi saya sendiri terus terang dulu periksa juga ya, periksa lumayan tinggi, masih di atas 250, jadi angkanya tinggi kalau antibodinya. Tetapi apakah bisa mencegah atau tidak kita masih belum tahu ya. Oke, monggo barangkali ada tambahan lagi, Mbah Dayat? Atau mungkin kalau tidak ada nanti tambahan boleh lah. Monggo. Kaitannya dengan netralisasi apa enggak? Kuncinya adalah gini. Kalau virus yang pertama kali mengenai kita itu dari varian lama, kemudian kita membentuk antibodi dengan varian yang lama tersebut, kemudian datanglah virus yang varian baru, rata-rata itu neutralisasi ya, jadi nggak bisa menetralkan rata-rata itu. Ya. Jadi kalau yang kena COVID, yang pensiunan COVID, edisi lama kayak saya gini yang tahun kemarin sekitar bulan-bulan April itu kena,
ya kena Delta ya maka cilaka gitu ya. Nggak peduli saya punya titer 200 atau 300 atau bahkan 400, nggak bisa dia menetralkan. Ya. Tuh. Kalau yang vaksin yang baru ini itu yang varian B117 ya. Jadi itu yang cikal bakalnya waktu dibikin vaksin itu masih bisa menetralkan varian Delta, cuman dibandingkan dengan varian B117-nya itu masih powerful, tapi untuk varian Delta dia berkurang kapasitasnya. Ya berapa yang bisa potensial? Ya meskipun kita belum pernah ada yang teliti sampai berapa banyak kadarnya gitu ya. Tapi untuk gampangnya ya antibodi sedikit atau yang nggak terlalu bisa netralkan atau netralisasinya rendah lah masih mending lah gitu, ada pertahanan dikit-dikit daripada nggak kenal musuhnya sama sekali gitu ya. Ya. Itu kiatnya gitu ya. Jadi vaksinasi apa? Ya mungkin punya saya tuh masih level hansip ibaratnya gitu ya, karena virus-virus yang pertama masih nggak terlalu virulen gitu ya. Jadi antibodinya ya kenalnya musuhnya kelasnya hansip ya saya bikin pertahanan ya kelasnya hansip. Ternyata kelasnya datang Kopassus ya habis gitu ya. Ya tapi paling enggak udah mulai kena, udah mulai ada sinyal bahwa oh ada musuh datang gitu ya, paling enggak udah mulai simptom gitu atau sudah mulai nongol lebih duluan daripada enggak kenal duluan gitu ya. Sehingga kita bisa usaha untuk pengobatan dan lain-lain. Terima kasih. Oke, jadi vaksinasi penting ya Mas Ian Bah ya. Ya meskipun dia katalah efisiensi cuma sekian-sekian itu masih jauh lebih bagus lah. Udah mengenali paling tidak gitu ya sehingga simptom itu ada. Oke, siap. Makasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Makin? Ada tambahan Mas Makin? Atau misalkan ada sesuatu yang bisa kita diskusikan? Kalau tidak ada kita balik lagi ke cukup saya rasa Pak. Saya juga pensiunan COVID, OTG tapi. Alhamdulillah ya. Baik, nggih, matur nuwun. Ya, masih ada Mas Digun ya, Didik Guntoro ada ya? Itu yang dari chat nggak dibacakan Mas? Ya, habis Mas Digun sebentar ini. Ada Mas Digun? Tadi ada kok. Oh, enggak ada sekarang sudah. Mas Didik Guntoro. Baik. Masih ada, cuman mute dia. Oh, masih mute. Monggo. Barangkali Mas Digun bisa menambahkan Mas. Ada? Ada Mas Uni? Enggak ada ya? Ya, belum muncul. Oke, baik. Jadi ini kita balik ke gambarnya Mas Digun ada kok. Iya, tadi ada saya lihat tadi. Oke. Baik, kalau enggak ada kita ke arah chat yang ini dari Mas Bambang Kustopo, olahraga jalan kaki kita dapat imun berapa lama atau jarak berapa kilometer yang kita lakukan. Dan yang kedua dari Mas Haryadi mengenai video dari WHO yang kalau ada 3 obat penyembuh unggulan yang diuji di beberapa negara. Kira-kira prospeknya bagaimana ya di Indonesia? Kira-kira obat itu kira-kira ada yang bisa bisa menurunkan angka COVID dan yang lain-lain gitu-gitu. Monggo barangkali Mbak Dayat. Olahraga jalan kaki dapat imun berapa lama atau jarak berapa kilometer? Idealnya kalau olahraga kira-kira berapa kalau jalan kaki pada usia kita kira-kira bagaimana? Ada. Oke. Sebenarnya Mbak Dayat nggak tahu olahraga. Halo. Dimatiin udut dulu. Dan udut ora. Lagi udut. Ya, jadi Bang Kustopo. Jadi kita yang paling kita adalah 220 dikurangi umur kita. Jadi umur kita berapa? 60 lah misalkan. Jadi gampangannya 100 widak ya. Itu adalah paling maksimum jangan lebih dari 70 sampai 80%. Jadi kalau itu 220 kurangi 60 160 ya. 160 denyutnya, mohon maaf itu denyut nadi per menit. Jadi 160 maksimum kita 70 sampai 80%. Jadi 80%-nya dari
itu kira-kira 140. Jadi kalau bisa kita jangan lebih dari nadi kita itu lebih dari 140. Kalau lebih dari 140 tidak nyaman, tidak baik. Mungkin dokter Setio nanti yang akan lebih ahli ya. Jadi kalau dari secara umum 220 dikurangi umur kita, maksimum kita 70 sampai 80%. Ya. Jadi itu ya. Tambahan Dokter Uco. Monggo. Ya, jadi betul heart rate kita nanti secara pasti Dokter Setio ya. Jadi 220 ya. Dikurangi umur dikurangi 20%. Ya. Itu maksimal ya itu ya. Jangan sampai contoh yang 20% dari mana? Dari 220 ya. atau dari ya. hasil pengurangan? Setelah dikurangi. Setelah dikurangi. Ya. Ya kalau umur kita 140 target. Ya itu. Karena kalau melebihi itu ya sebetulnya bahaya. Terus yang kedua maksimal yaitu kalau olahraga apa gowes apa jalan kaki sebetulnya ada heart rate yang kita capai itu. Sehingga kalau jalan santai egleng-egleng itu ya betulnya enggak ada gunanya. Mungkin nanti Dokter Setio yang apakah Iya. Enak udute. Iya. Kalau yang bawah berapa dok ukurannya? Bawah. Itu kan atas dari 140 ya? Ya. 140 itu heart rate ya? Ya, heart rate-nya bukan tensi. Bukan tensi, heart rate-nya. Heart rate tapi. Nah, kalau 360 berarti 112-an, Dok. Ya. Sebetulnya ngitungnya heart rate piye? Awam. Ada jame, enak jame, jam. Harus ada jam itu. Ya. Mas Budi itu loh. Mungkin bisa saya perjelas. Ya, monggo Dokter Setio. Ya. Apa yang disampaikan Dokter Uco, Dokter Dwi tadi benar. Itu cara menghitung nadi pada saat kita melakukan aktivitas olahraga. Ya, tetapi itu hanya untuk olahraga yang sedang sampai berat. Tapi kalau olahraga ringan, ya jalan kaki seperti tadi Dokter Dwi katakan, jalan kaki egleng-egleng gitu ya gak bermanfaat sakjane memang. Tapi daripada ndak ya wis gak apa-apa lah gitu ya. Daripada udut. Ya, yang disarankan adalah olahraga jalan kaki itu koyok kira-kira bakul lombok arep budal nang pasar gitulah. Ngodrok. Ya, rodok ke susu tapi tidak sampai lari. Atau tidak sampai lari kecil, ya. Jadi rodok ke susu, jalannya agak tergesa-gesa tapi tidak sampai lari. Nah, berapa lama yang disarankan? Sebetulnya olahraga itu yang baik rutinitas setiap hari. Nah, kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak ya seminggu 3 kali lah, atau 2 hari sekali. Ya. Kalau dihitung rata-rata, kita itu olahraga jalan kaki gitu aja, yang ya tidak santai sekali, tapi kayak bakul lombok rebutan nang pasar gitu, itu kira-kira setengah jam sampai 1 jam setiap hari. Kalau tidak ada masalah loh ya ini saya anggap orangnya itu tidak ada keluhan. 30 menit sampai 60 menit setiap hari rutinitas itu sudah cukup. Nah, kalau memang ada keluhan seperti tadi dikatakan umpamanya sesak nafas, mungkin mudah capek, nah itu baru dikonfirmasi dengan nadinya. Tapi kalau gowes itu kadang-kadang kita kebablasan ya golek tanjakan-tanjakan, golek sing rada adoh, golek sing sawah-sawah rada angel-angel gitu. Nah, kalau itu harus dihitung nadinya. Harus, saya bilang. Kalau enggak, nanti kita kalau melebihi perhitungan nadi atau melebihi dari target nadi yang harus kita capai, kita bisa fatal. Karena jantung itu akan berdebar-debar, berarti pengisian darah nanti ke jantung itu tidak maksimal. Kalau nadinya terlalu cepat.
Jadi harusnya jantung itu kalau pengisian darah mekar atau dilatasi sampai full terisi darah, baru disemprotkan kembali seperti kita memeras apa jenenge santen sampai tetesan terakhir gitu. Nanti habis itu harus mekar lagi, harus dilatasi lagi. Tapi kalau dilatasi tidak maksimal, ya itu tidak bagus. Kenapa kok tidak maksimal? Karena nadinya terlalu cepat. Nadi cepat itu akan mempengaruhi denyut jantungnya sendiri. Itu yang olahraga yang kira-kira sedang ke arah berat. Jadi renang, voli, badminton, gowes yang kita kerjakan tiap hari. Tapi kalau kita jalan kaki aja, ya sebaiknya rutinitas. Jadi tidak oleh dirapel. Wis aku sak minggu iki gak mlaku-mlaku. Sak minggu ping sak jam berarti 6 jam. Aku tak mlaku-mlaku 6 jam, itu tidak boleh. Ya, itu bukan olahraga namanya. Itu dolanan. Ya. Jadi olahraga itu yang benar, jalan kaki setiap hari rutin dikerjakan 30 sampai 60 menit. Ya. Terus kalau memang ada keluhan dihitung berdasarkan denyut nadi tadi. Yang 220 dikurangi usia, hasil pengurangan itu dikalikan 80%. Nah, itu adalah nadi yang harus dicapai. Atau bukan harus dicapai, nadi maksimal yang bisa tercapai. Di atas itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Takutnya kalau denyut jantungnya terlalu cepat, ya akan terjadi hal-hal yang fatal, kematian mendadak biasanya. Ya. Itu yang saya tambahkan. Monggo, silakan. Terima kasih Om Setio, sangat jelas sekali untuk kita. Moga-moga kita senantiasa diberi kekuatan untuk olahraga terus dan sehat semua. Ini mungkin ini untuk Mbah Dayat ya. Mungkin ini sudah saat-saat. Ya. Jadi untuk Mbah Dayat itu tadi nanti mungkin ada lagi satu Mbah Dayat. Apa namanya? Mengenai isoman, nanti kira-kira bagaimana kira-kira kalau kita isoman apa yang kita kerjakan, atau kita kalau keluarga kita ada yang isoman kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Itu nanti mungkin tambahnya itu Mbak Dayat sama pertanyaannya Mas Hari tadi. Ya, tadi kaitannya dengan training ya. Udah ada risetnya, orang yang training badannya udah terlatih training itu S2-nya agak banyak. Jadi S2 banyak, itu kan ada yang kontroversi ya. Satu pendapat S2-nya banyak berarti tempat untuk nampung virus lebih banyak, berarti lebih fatal gitu ya. Tapi ada yang pandangan yang lain dari ahli yang lain, S2 banyak, meskipun dia virusnya make, masih punya cadangan S2. S2 itu protektif ya. Jadi dia bisa mengendalikan proses koagulasi penggumpalan darah tadi bisa diblok, dia bisa melebarkan pembuluh darah yang udah sumbatan, dia bisa melebar gitu ya. Itu peranan S2. Nah, S2 ini ada dari dua kontroversi tadi, mana yang kira-kira lebih cenderung, kita balik lagi kenapa orang training itu kebanyakan S2-nya banyak. Jadi kalau toh dipakai virus masih ada yang tersisa belum kepakai oleh virus, sehingga dia masih berfungsi untuk protektif, untuk mencegah kaskade trombosis tadi ya, penggumpalan darah tadi bisa diblok, bisa dikurangin dengan pembuluh darah masih bisa melari, bisa melebar, vasodilatasi gitu ya namanya, itu melebar sehingga aliran darah masih bisa mengalir gitu ya meskipun ada sumbatan. Ya kalau S2-nya habis dipakai oleh virus, ya wassalam gitu ya. Ya pada orang yang training S2-nya lebih banyak. Jadi artinya dengan training dengan S2 yang tinggi tadi masih lebih bertahan gitu ya Mbah ya. Betul, betul. Kalau misalkan sama-sama virus 1 juta gitu ya yang masuk, orang yang punya S2 lebih banyak dia lebih selamat dibandingkan yang virus S2-nya sedikit. Terus yang punya komorbid, hipertensi, diabetes segala macam itu S2-nya rata-rata sedikit. Ya. Oke. Baik, kalau untuk mengenai yang ini Mbah, apa namanya, kalau kita punya yang kita sakit, bagaimana kira-kira tip-tip dan trik-trik untuk kita ataupun saudara kita yang sakit, apa yang harus kita kerjakan maupun apa yang kira-kira kita
ketemu sama keluarga tersebut. Oke, jadi kalau misalkan isolasi mandiri di rumah ada beberapa orang, lebih dari 1 orang, atau katakanlah serumah gitu, kena semua kan kebanyakan klaster rumahan sekarang gitu ya. Jadi kena seluruh serumah, kena semua gitu ya. Idealnya di rumah semua harus pakai masker. Protokol kesehatan jalan, meskipun ada di rumah gitu ya. Terus otomatis harus disinfektan. Jadi penyemprotan dengan disinfektan untuk seluruh rumah. Idealnya caulking gitu ya, karena ada juga yang caulking disinfektan itu ya. Isinya klorin. Ya, klorin itu untuk cuci baju itu ya, pemutih baju itu klorin. Nah, itu disemprot pakai klorin atau alkohol 70%, terserah mana yang lebih ada tersedia gitu ya. Jadi kalau toh ada virus yang sempat keluar, dia akan dimatiin oleh disinfektan. Itu otomatis suasana rumah jangan jadi sumber penularan. Jadi bekas yang kita keluar dari tubuh kita, dari lewat batuk, lewat bersin dan lain, ada di nempel-nempel, itu masih bisa potensial sumber penularan. Jadi pada saat isoman, di tempat isomannya harus dilakukan penyemprotan atau disinfektan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa makan yang tinggi protein. Kenapa tinggi protein? Itu akan memicu H2-nya lebih banyak. Sehingga protektif gitu ya. Jadi protein, terutama protein hewani ya, dia akan memicu, karena fungsi H2 yang ada di usus itu salah satunya adalah dia untuk tempat absorpsinya asam amino dari protein. Sehingga kalau dia makan, makanya paling enggak makan sehari 3 kali 2 butir telur gitu ya. Itu salah satunya dia akan memicu H2-nya lebih banyak, sehingga dia bisa protektif terhadap saat terjadinya koagulasi di dalam darah gitu ya. Bagian dok biar bonyongan, Mbak. Nanti kolesterol nah. Kalau terlalu banyak telur. Sementara nggak usah pikir kolesterol dulu, selamat dulu. Oh. Kalau kolesterol itu nanti mungkin beberapa tahun ke depan gitu, tapi kalau ini urgent. Iya. Tuh, jadi dieling-eling ibu-ibu 2 telur ya. Ya, suaminya jangan telurnya suaminya lu ya. Kan dimasak. Itu yang penting. Jadi gampang nggih. Ada lagi Mbak Dayat? Maksudnya jangan telur yang lain ya. Jangan telur yang lain. Jangan cari telur yang lain, cukup 2 saja. Dokter Dayat, itu sudah dijelaskan mengenai cara pembuangan masker, dokter. Masker gabung. Pembuangan masker sampah medis. Oh iya. Untuk rumah ya, untuk rumah bukan untuk rumah sakit atau dari luar rumah. Ya kalau di rumah sakit ada itu termasuk. Ya kalau di rumah sakit memang ada. Kalau di rumah ini yang pembuangan sampah medis. Nah, kalau di rumah sebaiknya disemprot dulu. Disemprot dengan disinfektan. Di sebelah luar ya, luar dulu disemprot disinfektan, kemudian belah dalam bakar, aman dah. Ya. Bakarnya itu susah, masukkan di bisa lah, masukkan di tempat sampah yang nggak bocor gitu, kemudian diisi dengan disinfektan klorin atau sabun. Bisa. Lebih baik. Bisa model gitu ya. Jadi masukin, tapi khawatirnya kalau masih utuh, nanti pemulung ngambil, dicuci, dijual. Digunting. Bisa. Saya biasanya lubangin pakai korek, dibolongin udah. Wah, ini yang perokok ini yang ada koreknya, kalau nggak perokok nggak ada korek. Jadi rasanya kita berdiskusi sudah banyak sekali, sekarang sudah jam 11. Monggo, bagaimana Mas Juni? Apakah ini dilanjut ataukah ini kita sementara kita
hentikan dulu. Istirahat dulu ya. Baik. Jadi dari salah satu teman kita, Mbah Wo, jadi mengabarkan bahwa adiknya pada saat ini sedang dirawat di HCU oleh karena COVID. Moga-moga aja nanti kita berdoa untuk beliau maupun untuk Bro Jen, sahabat kita juga, beliau juga pada saat ini yang alhamdulillah sudah mulai membaik. Moga-moga makin lama makin membaik. Juga untuk adiknya Mbah Bowo, moga-moga juga cepat segera membaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin.